Pagi Bu, jadi di sini dengan saya bidan Aura yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelum melakukan pemasangan, di sini saya akan menanyakan tentang nama Ibu. Sebelumnya, Ibu namanya siapa ya? Alamatnya di mana? Agamanya Islam ya Ibu? Baik, nah di sini sebelum melakukan pemasangan saya izin bertanya sedikit ya Ibu. Yang pertama itu tentang terkait haidnya Ibu. Untuk haid terakhirnya Ibu kapan ya? Apakah saat haid Ibu disertai dengan nyeri di bagian perutnya? Nah, untuk kehamilannya apakah Ibu memiliki riwayat kehamilan ektopik? Nah, untuk persalinannya apakah Ibu pernah mengalami riwayat abortus? Tidak ada. Nah, untuk penyakitnya apakah Ibu memiliki riwayat kanker serviks, infeksi saluran kemih, infeksi pada genitalia? Apakah untuk pasangannya, apakah Ibu bergonta-ganti pasangan? Tidak ya Ibu. Nah, saat ini Ibu sedang tidak hamil kan? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahwa kontrasepsi itu ada dua Ibu. Yang pertama ada kontrasepsi reversible dan yang kedua ada kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi reversible ini contohnya kayak suntik 3 bulan, pil, KB implan, IUD. Nah, untuk yang kontrasepsi mantap ini ada vasektomi dan tubektomi. Dan ada vasektomi dan tubektomi. Jadi yang kontrasepsi mantap ini menggunakan sedikit bedah ringan Ibu, yang dimana bagian tuba falopi pada perempuan dan kalau pada laki-laki itu vas deferensnya yang dipotong atau diikat. Jadi kayak steril gitu ya Ibu. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Ibu. Nah, berhubung di sini Ibu ingin menggunakan kontrasepsi IUD, berarti kontrasepsi reversible. Nah, ini IUD ini bisa dilepas kapan saja ya Ibu. IUD sendiri ini ada dua, ada IUD hormonal dan IUD tembaga. Untuk yang IUD hormonal ini efektivitasnya 3-5 tahun. Untuk yang tembaga ini 10 tahun ya Ibu. Baik, bagaimana? Apakah Ibu sudah menentukan pilihannya mau masang IUD yang mana? Oh baik, yang tembaga ya. Selanjutnya kita mengatur privasi klien dengan menutup tirai. Kemudian kita atur klien untuk naik ke bed dan posisikan di totomi. Jadi kita atur lampu sorot. Kemudian kita memakai APD. Kemudian kita menggunakan handscoon steril. Kemudian kita melakukan inspeksi bagian genitalia eksternalnya, khawatir ada kelainan. Kemudian kita melakukan vulva hygiene. Kemudian kita bersihkan dari labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, dan terakhir dari vestibulum hingga anus. Palpasi, khawatir ada pembesaran kelenjar scan dan Bartolini sambil melihat ekspresi ibu khawatir ada nyeri atau tidak. Kemudian kita memasang spekulum. Jadi permisi ya ibu, di sini saya akan memasukkan alat. Mungkin akan bisa sedikit tidak nyaman ya ibu, tapi saya akan mengusahakan agar ibu tetap merasa nyaman. Permisi ya ibu. Terus ada apa yang kemudian kita kemudian kita inspeksi bagian dalamnya, khawatir ada lesi, keputihan, atau ada tanda-tanda infeksi. Ternyata tidak ada, kemudian kita lepas spekulumnya. Kita letakkan di larutan klorin. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan di manual. Permisi ya ibu, di sini saya akan memasukkan tangan saya ya. Tarik nafas ya ibu. Kita masukkan tangan, kemudian kita cek letak porsio sambil menekan pada daerah fundus simfisis.
Ternyata posisi uterusnya ibu tuh anteversi ya. Kemudian kita keluarkan dan kita celupkan di larutan klorin. Dan pasien kemudian menyuruh ibu untuk turun dan memberikan hasil pemeriksaan kepada ibu. Baik ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ternyata semuanya normal ya ibu, termasuk posisi uterusnya juga bisa untuk dilanjutkan pemasangan IUD ini. Bagaimana, apakah ibu bersedia dan lanjut untuk melakukan pemasangan? Kemudian kita dengan alat dan menyiapkan pasien. Dan menggunakan handphone steril. Kemudian kita bersihkan pada vulva dan vaginanya menggunakan kapas minimal 2-3 kali usapan dari atas ke bawah. Kemudian kita pakaikan duk steril. Pakaikan spekulum. Permisi ya ibu, di sini saya akan memasukkan alat ke dalam vagina ibu ya. Mungkin akan terasa sedikit sakit ya ibu. Tarik nafas ya. Kita antiseptik bagian porsionya dengan menggunakan kasa yang telah diberi betadine sebanyak 2. Kemudian setelah itu kita jepit porsionya searah jam 10 dan jam 2 menggunakan tenakulum. Kemudian kita ukur, harusnya menggunakan sonde. Kemudian kita lihat lendir serviksnya sampai di nomor berapa, kemudian kita sesuaikan di IUD-nya. Kemudian kita ukur sesuai dengan sonde tadi. Di nomor. Kemudian kita masukkan IUD-nya sampai batas birunya menyentuh ke porsio. Keluarin dikit. Pegang. Kemudian kita potong benangnya menggunakan gunting benang. Sekitar 3-4 cm di depan porsio. Kemudian kita dep bagian porsionya dengan menggunakan kasa yang telah diberikan betadine. Kemudian kita lepas spekulumnya. Kita rapikan pasien. Kita cuci tangan. Nah, baik ibu, pemasangan IUD-nya setelah dilakukan. Nah, ibu bisa mengecek sewaktu-waktu terkait benangnya dengan cara mengangkat satu kaki kemudian menjongkok. Kemudian ibu bisa masukkan satu jarinya sambil mencari apakah benangnya masih ada atau tidak. Kemudian ibu jika disertai keluhan seperti sakit kepala berat, nyeri hebat pada perut, atau terjadi keluar darah pada vaginanya ibu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekatnya ya ibu. Kemudian setelah itu ibu bisa kontrol ulang setelah haid atau 3-6 minggu setelah pemasangan IUD nanti ya ibu. Kemudian ibu jangan sungkan untuk datang atau kontrol terkait
IUD-nya ya Ibu. Mungkin Ibu bisa mengulangi apa yang telah saya sampaikan. Baik, bagus. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Jadi di sini dengan saya Mirna Aurel yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi di sini Ibu datang untuk melakukan pelepasan IUD ya. Ya baik. Sebelum dilakukan pelepasan, Ibu ke kamar mandi dulu ya untuk mengosongkan kandung kemih dan juga sekalian melepas dalamnya ya. Selanjutnya kita memperhatikan privasi klien dengan menutup tirai. Kemudian setelah itu kita siapkan alat. Kemudian kita memposisikan ibu untuk naik ke bed dan posisinya dikotomi. Kakinya di sini ya ibu. Kemudian setelah itu kita siapkan pasien. Kemudian kita memasang APD. Kemudian kita menggunakan handscoon steril. Kemudian kita melakukan pompa hijin dengan mengambil 5 napas. Kemudian kita bersihkan di labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, dan terakhir dari vestibulum hingga anus. Kemudian kita melakukan pemeriksaan bimanual. Jadi permisi ya ibu, di sini saya akan masukkan tangan saya. Mungkin akan terasa sedikit sakit ya ibu. Permisi ya ibu. Kemudian kita cek letak porsio sambil menekan pada daerah simfisis. Ternyata posisi uterusnya ibu itu anteversi ya. Yang kita keluarkan. Kemudian kita pasangkan spekulum. Permisi ya ibu. Dengan menggunakan tampon tang dan kasa yang telah diberi betadine. Dan jepit menggunakan tampon tang. Yang kita tarik dan memperlihatkan IUD-nya kepada ibu bahwa IUD-nya lengkap ya ibu, tidak ada yang kurang. Dan ini sama seperti awal waktu dipasang ya ibu. Kemudian kita buang ke bengkok. Kemudian kita bersihkan porsio dengan kasa yang telah diberikan betadine. Kemudian setelah itu kita letakkan di klorin. Kemudian kita lepas spekulumnya. Buka kuncinya dulu. Dan taruh di klorin. Kemudian kita bereskan ibu.